Kabupaten Kudus menjadi salah satu zona merah penyebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. Lonjakan kasus positif di Kudus sampai membuat fasilitas kesehatan kewalahan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai membuat surat edaran khusus agar daerah lain siap membantu menyiapkan tempat rujukan isolasi jika rumah sakit di Kudus tidak mampu lagi menampung pasien positif corona di sana. Dan untuk mengelaborasinya telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom dengan Bupati Kudus, Hartopo. Selamat sore Pak Bupati. Selamat sore, Mbak. Oke, Pak Bupati, ada lonjakan jumlah kasus COVID-19 yang luar biasa di daerah Anda sampai membuat daerah Anda menjadi zona merah, salah satunya dari sekian banyak daerah di Provinsi Jawa Tengah. Sejauh ini berapa angka positivity rate di Kudus, Pak Bupati? Ya, di Kudus terjadi lonjakan yang luar biasa. Memang sampai saat ini ada terupdate tadi malam 1.190. Dengan yang terperawat, yang maksudnya yang masuk di dalam rumah sakit itu ada sekitar 280 yang masuk isolasi mandiri yang tanpa gejala dan gejala ringan itu sekitar 900. Oke. Pak Bupati, selain meningkatnya angka kasus positif, kenapa kemudian angka mortality rate ataupun angka kematian di wilayah Anda ini meningkat pesat, Pak? Bahkan cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lain. Apakah karena ini keterlambatan penanganan atau memang karena keterlambatan pendeteksian kasus positifnya, Pak? Nah, betul. Dengan kejadian banyak angka kasus kematian yang ada di Kabupaten Kudus, ini adalah salah satunya keterlambatan untuk dibawa ke rumah sakit atau terdeteksi karena ketika dia terpapar isolasi mandiri tanpa kontrol dia langsung bergejala. Ketika masa inkubasi biasanya untuk si pasien itu tidak ada gejala, tapi ketika sudah selesai masa inkubasi baru bergejala, baru masuk ke rumah sakit. Di dalam rumah sakit pun memang rata-rata punya comorbid. Yang meninggal itu rata-rata punya comorbid, jadi memang usianya rata-rata juga di atas 40. Oke, Demikian. Oke, Pak Bupati, ada keterlambatan deteksi begitu ya, seperti yang tadi Anda sebutkan. Saya pengen tahu angka testing di Kabupaten Kudus ini berapa? Apakah sudah sesuai dengan target seperti yang dicanangkan oleh WHO atau masih di bawah angka rata-rata yang semestinya harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk testing, Pak Bupati? Untuk testing juga tracing sangat masif sekali, Mbak. Jadi kita, saya kira target ini sudah terpenuhi semua, karena siapapun yang masuk testing dan itu masuk terkonfirmasi sekaligus mesti diadakan tracing secara luas, secara masif pada saat itu. Maka dari itu Kudus ini salah satunya kenapa angka konfirmasi ini selalu melonjak. Angka tracingnya pun juga masif sekali di Kabupaten Kudus ini. Selain untuk kesadaran masyarakat memang belum sepenuhnya, juga karena selesai divaksinasi terus AB prokes, juga banyaknya kegiatan-kegiatan ini yang kadang-kadang AB protokol kesehatan. Oke, Pak Bupati, kenapa kemudian kesadaran masyarakat bisa sangat rendah kemudian setelah dilakukan vaksinasi banyak yang mengabaikan protokol kesehatan? Apakah kemudian dari pemerintah kabupaten kurang masif dalam proses sosialisasi untuk prokes ini, Pak Bupati? Sosialisasi dan edukasi tentunya kita lakukan setiap saat. Bahkan operasi justisi pun kita gelar terus setiap hari untuk operasi gabungan itu. Dalam Jogotongo yang sudah digagas oleh Pak Gubernur itu pun kita efektifkan semua. Yang artinya mulai dari pimpinan daerah sampai mulai kecamatan juga desa juga Jogotongo itu semua melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Tapi memang untuk masyarakat ini kurang ada kesadaran dan perlu pemahaman yang memang lebih masif lagi. Oke. Bagaimana dengan penutupan tempat-tempat wisata ataupun tempat-tempat hiburan? Karena kalau yang kita lihat masyarakat Kudus senang sekali nongkrong di angkringan dan itu kemudian mungkin pemerintah Kabupaten Kudus kesulitan untuk memberikan larangan begitu. Apakah tempat-tempat angkringan, kemudian tempat-tempat makan, tempat-tempat wisata, tempat hiburan sudah ditutup semua, Pak? Dengan adanya lonjakan ini tentunya pemerintah Kabupaten Kudus memang
melakukan tindakan-tindakan yang sangat konkret sekali. Salah satunya adalah menutup semua pariwisata, menutup pasar-pasar tiban yang selama ini banyak di sekitar perusahaan-perusahaan, terus membatasi kegiatan-kegiatan, contoh hajatan, membatasi kapasitasnya, juga tidak boleh makan di tempat atau harus pakai entes atau berkatan kalau istilah di Kabupaten Kudus. Semua wisata kita tutup, baik wisata umum maupun wisata semuanya kita tutup dan memutarbalikkan kunjungan-kunjungan yang ada di Kudus, baik itu wisatawan maupun orang yang mau berkunjung di Kudus, tapi yang sifatnya tidak urgent, itu pun nggak akan kita putarbalikkan kembali. Oke Pak, artinya ada penutupan jalur untuk keluar masuk ke Kudus begitu ya, terutama jalur-jalur Pantura, begitu ya Pak? Ada, untuk checkpointnya ada, karena di situ ketika ada orang dari luar kota, luar provinsi yang masuk ke Kudus, tentunya kalau ada operasi itu dia menunjukkan bahwa ada tugas penting, memang ke perusahaan atau ke kantor atau ke instansi yang lain, itu tentunya kita harus lihat dia apakah sudah antigen yang efektif, yang artinya sudah berlaku 1 kali 24 jam, apakah belum. Kalau memang belum, kita tentunya adakan untuk rapid antigen dulu. Kalau hasilnya itu negatif, baru kita perbolehkan. Tapi kalau hasilnya positif, tentunya kita isolasi dan kita koordinasi dengan daerah asal. Oke, penutupan akses keluar masuk Kudus, kemudian penutupan tempat-tempat makan, dan juga kebijakan penutupan tempat-tempat hiburan ini akan diberlakukan sampai kapan Pak Bupati? Sampai waktu yang telah kita tentukan nanti. Karena kita harus kondisional, lihat kondisi seperti ini, kita tidak bisa kapan kita akan buka lagi. Oke, kami sempat membaca surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemprov Jawa Tengah. Kami ingin tanya kepada Anda, apakah betul saat ini rumah sakit di Kudus ini kewalahan untuk menangani pasien-pasien positif COVID-19? Berapa ketersediaan bed rumah sakit di sana, Pak? Sempat kemarin dalam 1 hari sempat ada over capacity, Mbak, di rumah sakit Dr. Lukman Hadi. Kalau memang untuk di rumah sakit umum yang lini 2, lini 3 itu sementara untuk tempat-tempat IGD sudah ditutup karena memang terlalu overload di situ, over capacity. Tapi untuk pemerintah, rumah sakit pemerintah ini kita tidak boleh menolak pasien. Karena ini rumah sakit merupakan rumah sakit rujukan. Sesuai dengan arahan Pak Gubernur, juga surat edaran dari Dinkes Provinsi, rujukan-rujukan itu ketika over capacity bisa untuk dirujuk ke daerah lain yang sudah ditunjuk oleh Kadinkes Provinsi itu sendiri. Kita sudah melakukan itu kemarin, sekitar ada 6 sampai 7 pasien kita rujuk keluar kota ke Semarang. Tapi untuk hari ini sudah ada banyak yang sembuh, yang pulang, yang artinya untuk kapasitas bor yang ada di Rumah Sakit Lukman Hadi ini masih tersisa 12% dari bed atau bor yang kita sediakan untuk di Lukman Hadi. Artinya masih ada kelonggaran sekitar 20 tempat tidur sekarang. Oke, masih tersisa 12% dari capacity, tapi sempat over capacity. Tapi saya mau tanya bagaimana dengan para tenaga kesehatan di Kabupaten Kudus? Apakah betul mereka juga sudah kolaps begitu, sudah kewalahan? Karena yang kami dengar di Rut RSUD juga terpapar COVID-19, begitu Pak? Betul. Kalau untuk SDM, bicara dengan SDM, memang dari kemarin sejak awal kita kekurangan SDM. Tapi bagaimana kita optimalkan. Tapi ini yang menjadi keprihatinan kita adalah tenaga nakes pun banyak yang terpapar. Saat ini sekitar ada 146 untuk di Kabupaten Kudus ini. Maka dari itu bagaimana kita optimalisasi di dalam pelayanan kesehatan ini, kita tentunya akan mengambil relawan atau rekrutmen dari tenaga-tenaga siswa untuk perguruan tinggi yang kesehatan akan kita rekrutmen sebagai tenaga sukarela yang akan membantu di tempat isolasi atau di tempat rumah sakit yang kita tunjuk ada sebagai rumah sakit cadangan. Oke, bagaimana untuk tempat isolasi terpusatnya Pak? Kalau tadi Bapak cerita bahwa banyak yang akhirnya meninggal dunia ataupun meninggal akibat dari COVID-19 ini karena pada saat isolasi mandiri kemudian mereka ada gejala dan kemudian terlambat untuk ditangani. Artinya mereka tidak bisa melakukan isolasi mandiri Pak. Apakah tempat-tempat isolasi terpusat yang dipantau langsung oleh tenaga kesehatan di Kudus ini sudah disiapkan Pak oleh Pemkab?
Sudah. Jadi isolasi mandiri yang ada di Kudus ini semuanya total ada 425. Di situ termasuk ada hotel juga, ada milik pemerintah, termasuk Rusunawa, juga Aktif, dan untuk Bali Diklat semua sudah kita siapkan. Tapi ada yang sebagai rumah sakit cadangan di sini adalah untuk gedung Aktif itu sendiri. Karena gedung Aktif adalah merupakan connecting dengan rumah sakit Lukmonadi, rumah sakit daerah ini, dan akses itu terlalu dekat. Jadi di situ ada 50 tempat tidur kita buat untuk rumah sakit cadangan. Yang artinya kita sendiri kita sediakan semuanya perlengkapan sarpas yang ada di sana. Cuma yang menjadi keprihatinan memang kita terkait SDM. Jadi SDM ini bagaimana kita bisa mengoptimalkan untuk tenaga-tenaganya. Mengingat saat ini tenaga nakes pun banyak yang terpapar. Baik. Dari itu kemarin saya minta bantuan dari Kadinkes provinsi maupun dari pusat, yang pada intinya data sudah kita kirim semua, baik sarpras maupun obat-obatan, tapi sampai saat ini memang belum terrealisasi, tapi mudah-mudahan untuk secepatnya bisa terrealisasi. Gitu. Oke, mudah-mudahan segera ada bantuan yang datang dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan semoga kasus positif COVID-19 di Kabupaten Kudus segera menurun dan Kudus bisa menjadi zona hijau. Demikian juga daerah-daerah lainnya di Provinsi Jawa Tengah dan juga di provinsi lainnya. Terima kasih sekali Bupati Kudus Pak Hartopo atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Pak Bupati. Amin.